kanan, bukan main, guys. Kalau salah memilih Tuhan masuk neraka. Yang tahu siapa dia adalah Yesus itu sendiri gitu. Ya kita harus tahu informasi dari dia. Makanya apapun informasi yang disampaikan ya kita terima dengan baik gitu. Jangan apa yang tidak disampaikan malah kita sampaikan ke orang lain gitu. Ya kan? Yang disampaikan apa? Nabi, utusan. Yang dia sampaikan apa? Tuhan sembahku. Udah jelasin informasinya, kita pakai dan kita terima, kita copy gitu guys, kita sebarkan gitu. Nah itu poinnya situ sebenarnya guys. Gitu loh. Jadi seandainya, misalnya tadi pertanyaannya adalah di mana Yesus mengatakan? Ini internet orang nih guys ya, bukan apa saya guys, bener. Ini internet Jadi guys. ini keunikan si penanya ya di bagian yang ketiga, asumsi ketiga saya. Nah yang keempat, si penanya ini sebenarnya tidak benar-benar ingin bertanya. Ya, si penanya ini tidak benar-benar ingin bertanya. Loh, kita pengen bertanya loh. Makanya dia ini empat soal semuanya salah guys, semua ngawur. Kenapa? Justru kita pengen bertanya kenapa informasinya begitu penting bagi kita semua. Informasi ini guys, informasi yang langsung di sumbernya. Yesus adalah sumber utama kita gitu. Karena dialah yang diasumsikan sebagai macam-macam gitu. Makanya informasi itu penting kita dapatkan dari dia langsung gitu. Ya kan, ngerti? Bukan dari Paulus dan lain sebagainya gitu loh guys. Itu poinnya. Yesus adalah narasumber terbaik. Makanya kalau Anda ikuti dia, Anda akan ikuti dia sesuai dengan kata-katanya. Dia sampai sebagai nabi utusan, bukan Tuhan, ya Anda ikuti itu sesuai dengan kata-kata dia gitu. Jangan Anda buat-buat sesuatu yang baru, yang dia tidak diajarkan oleh dia gitu, yang tidak pernah dikatakan oleh dia gitu kan. Dia pernah ingatkan tadi, saya katakan ulangi sekali lagi ya. Bila seorang nabi yang dengan mengatakan apa tidak pernah aku katakan, aku perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi itu mati. Mati guys, itu udah terbukti. Bagaimana matinya mereka tuh disalib ya, salib terbalik, dipancung, diseret kuda sampai mati gitu guys. Itu bukti bahwa ancaman beliau ini nyata. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang mengatakan dia Tuhan gitu guys. Ia hanya ingin menguji saja. Karena seandainya jawaban yang diberikan sekalipun sangat akurat dan argumentasinya kuat, dia tidak akan percaya juga. Kalau pertanyaannya kapan Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan sembahku ya, jawabannya memang harus ketika dia mengatakan itu baru akurat. Tapi kalau Anda berasumsi orang manggil dia begini, itu orang manggil dia gitu kan, atau apalah gitu kan, selain dari bukan dari lisannya sendiri, berarti itu bukan jawaban yang akurat gitu. Jadi Anda tidak akan pernah bisa memberikan jawaban akurat. Kenapa? Karena Anda memang mencoba untuk akrobatik ya, mencari asumsi yang liar gitu guys, yang tidak pernah beliau ucap. Makanya ya jangan kita tuh mengucapkan sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan gitu. Kacau ini ya guys gitu. Jadi akan jadinya asumsi mulu gitu yang dia lakukan kan. Jadi jadinya dari pertama tuh selalu berasumsi guys. Itulah akibatnya kalau kita terlalu banyak berasumsi sehingga tidak lagi sehingga kita tuh malah jadi mengesampingkan fakta gitu. Ya, atau dia tetap tidak percaya gitu loh. Jadi sebenarnya dia tidak ingin bertanya, hanya ingin ngetes lah. Kira aku udah nanya orang ini. Ngawur. Kalau ada pengakuan Yesus akulah Tuhan sembahku, semua orang itu ya akan beriman guys ya. Kenapa? Karena sumbernya langsung ngomong gitu loh. Gak ada keraguan. Tapi yang kita informasi ya di Quran dan di hadis ya, juga di Alkitab itu ya, itu malah yang mengatakan Tuhan itu adalah akulah Tuhan Allahmu guys. Yesaya pasal 11, saya ulangi lagi ya. Yesaya pasal 11, Anda buka itu. Juga di ayat lainnya. Ya informasi itu malah kita terima itu adalah Allah yang mengaku sebagai akulah Tuhan Allahmu. Ya, di baik di Al-Quran maupun di Alkitab. Itu jelas faktanya. Itu yang ditampil gitu. Udahlah, nggak usah berasumsi gitu. Dan itu akan membuat Anda tuh makin tersesat. Orang ini sekarang saya pengen tahu kamu tuh jawabannya apa gitu. Jadi bukan karena dari kuriositas, rasa ingin tahuan yang mendalam lalu kemudian ditanyakan, bukan. Tapi karena memang berasumsi terus. Justru kita pengen tahu semendalam gitu. Kok bisa Anda gini loh? Kok bisa Anda menuangkan sesuatu yang dia tidak pernah menginformasikan dirinya Tuhan dan sembah dia gitu. Sementara ada informasi lain yang jelas di Alkitab yang langsung dari Allah itu sendiri, bahwa dia mengatakan akulah Tuhan Allahmu, juga di Al-Quran itu tidak Anda terima. Informasi itu tersedia, tampil informasi itu tidak Anda terima. Sementara ada suatu informasi yang tidak pernah diberikan,
Tapi anda buat informasi itu sendiri gitu. Ada asumsikan informasi itu, ngerti ya? Informasi yang nggak pernah dikatakan dari langsung sumbernya, itu fatalnya guys. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Sementara sumbernya pun langsung pun malah kan mengatakan aku cuma nabi utusan gitu. Itu tidak anda terima, itu anehnya guys gitu loh. Kenapa anda tuh mengasumsikan sesuatu yang tidak pernah ada gitu, ya kan? Yang tidak pernah ada, anda berusaha untuk ngarang-ngarang dan anda berusaha untuk asumsikan agar buat orang tuh puas dengan jawaban anda. Padahal itu sebenarnya jawaban akrobatik gitu guys, yang tentu tidak akan memuaskan. Kenapa? Karena yang udah mengklaim duluan ya dari kitab itu sebagai Tuhan adalah Allah gitu. Akulah Tuhan Allahmu, ya kan? Dan Allah bukan Yesus, karena Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Yesus adalah manusia sekaligus manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus guys. Karena kenapa? Allah adalah Tuhan, bukan manusia. Memang hanya ingin menguji. Mungkin itu dulu loh. Sampai kepada tahap asumsi. Iya sih, benar-benar. Saya setuju dengan Bang Jo ya. Artinya itu memang seperti itu. Mereka sebenarnya bukan niat untuk mau cari tahu, bener nggak sih Yesus itu Tuhan apa enggak? Enggak, sebenarnya cuman ya bener ngetes. Terus yang kedua sotoy kalau menurutku Bang. Sotoy itu artinya sok tahu tentang Alkitab, padahal dia nggak pernah baca. Dan mereka selalu bilang gini, orang Kristen. Justru kita tahu, maka kita tanya. Kita tahu pernah dia mengatakan dia Tuhan sebelah dia gitu. Yang kita tahu bahwa pengakuan itu tentang dari Allah gitu. Yang kita tahu bahwa dia cuma informasikan dia nabi dan utusan. Justru kita tahu maka kita bertanya. Kalau kita tidak tahu kita nggak bakal bertanya. Nanti ya, karena kita tahu makanya kita bertanya. Dan kalau anda katakan itu menguji ya, seperti itu serah anda. Tapi sana pun itu menguji pun, itu terbukti malah kita tahu, maka kita bisa keujikan itu coba. Sesuatu yang tidak pernah informasi itu ada, kenapa anda adakan informasi itu? Nah itu yang kita uji gitu kan, berarti kita tahu, makanya kita bisa menguji kalian gitu kan, itu poinnya guys. Kristen ini nggak pernah baca Alkitab, ditipu sama pendeta-pendetanya. Kalau menurutku kebalik nih, di Kristen itu justru setiap kali ibadah selalu buka Alkitab, yang dibahas Alkitab gitu. Nggak pernah. Ya tapi Alkitab ayatnya cuma itu aja gitu, ya kan? Tidak semuanya guys gitu, tidak semua dibacakan gitu kan. Nah, ya saya sering lah, saya berapa kali itu melihat kebaktian di hari Minggu ya. Tadi ada belum bertanya kenapa saya bisa melakukan itu ya. Dan saya juga membaca lembar-lembarannya. Kalau hari Minggu tuh ada namanya tuh kayak buku kecil guys, kira-kira 8 lembar gitu kan, 8 lembar atau 6 lembar ya. Itu di situ dibahas isi khotbah gitu, secara rangkumannya gitu guys di situ. Saya memang dan saya memang itu aja gitu guys. Poinnya tuh tidak mencakup semua tidak lengkap seperti Islam. Islam tuh ya lengkap tuh, ada ilmu fikih, ilmu segala macamnya gitu kan. Ada bahkan ada kajian khusus tentang bab warisan, tentang nikah, tentang apapun itu guys ya. Hal kecil sekalipun. Bahkan bab berwudu, bab di kamar mandi, bab di tempat tidur gitu, bab hubungan keluarga, semuanya ada dalam Islam kajiannya guys. Karena Islam tuh ngatur lengkap semua hal gitu. Kalau Kristen kan tidak sedetail itu. Coba anda lihat, ada nggak kajian di Kristen tentang warisan? Nggak ada guys. Paling cuma ikuti kata Tuhan gitu-gitu aja kan. Nah, jadi apa ya saya katakan ya? Intinya adalah kalau kita lihat ya, kalau yang penting adalah kuncinya kalau nggak ada informasinya ya kita nggak bisa membuat informasi sendiri versi kita gitu. Nah, kayak cuma cerita dongeng. Menurut ayat ini begini-begini, enggak. Kita buka ayatnya, kita bahas, dan itu seringkali di gereja-gereja juga pasti eksposisi yang disampaikan dan lain-lain. Bahkan kita membahas Alkitab itu, mereka bilang selalu Kristen tuh nggak pernah baca Alkitab. Teologi, ingat ya, teologi itu sudah disusun dan itu nggak bisa dibantah guys. Ngerti ya maksudnya? Dan maksudnya nggak bisa dibantah itu adalah nggak boleh dibantah karena mereka tuh dogma imani saja gitu. Jadi kalau Yesus Tuhan gimana pun mereka akan berusaha dengan argumentasi itu gitu. Meskipun dia tidak ada informasi dia Tuhan dan sembahlah dia Yesus kan, mereka akan tetap gimana pun bagaimana cara berasumsi bahwa Yesus Tuhan gitu. Karena dogmanya udah begitu guys. Ngerti ya? Makanya ini terbukti ya. Yesus nggak pernah mengatakan aku Tuhan sembahlah aku. Mereka akan tetap berusaha untuk mempertahankan dogma itu guys.
Makanya bagi mereka adalah perdebatannya itu ya kembali ke dogma tadi. Kembali mereka tuh nggak bisa lari dari teologi, guys. Beda sama kita. Kita dalam Islam tuh diajarkan ya kebenaran itu yang utama gitu. Jadi kita tuh makanya ada beberapa pendapat dan itu semuanya tidak kaku dalam Islam tuh, guys. Tidak kaku seperti mereka. Mereka ini kaku. Kalau Yesus Tuhan ya udah Tuhan gitu. Padahal tidak ada informasi yang terdapat di Alkitab begitu gitu kan. Kalau Quran jelas informasinya ada bahwa Tuhan itu adalah Allah dan yang lain-lain cuma nabi, guys. Dan mereka merasa sok tahu tentang Alkitab gitu. Di ayat ini Yesus bilang begini, dia hanya utusan bukan Tuhan. Padahal dia cuma kutip yang saya bilang tadi, ngikut. Tentu kita kutip informasi yang kita jelas gitu, guys. Jadi itu bukan masalah ngikut atau ngikutnya ya. Kalau ada informasi itu ya kita sampaikan apa adanya, itu yang penting. Menyampaikan informasi apa adanya, yang tertulis, yang tekstual gitu, bukan yang tidak tekstual, yang tidak ada di tertulis kita sampaikan. Itu namanya mengada-ngada. Itu yang kalian lakukan kan? Jadi dia malah menyalahkan orang yang menyampaikan mengutip yang tertulis, guys. Itu fatal ke errornya gitu, guys. Ustaz mereka ikut Alkitab, merasa baca Alkitab, dan kemudian soal itu menurut mereka itu pertanyaan yang paling jenius, sudah receh banget gitu. Ya menurutku sih itu. Ini bukan masalah jenius nggak jenius, itu pertanyaan prinsipil. Informasi yang kita dengar langsung dari sumbernya. Itu prinsip utama. Sesuatu yang kita butuh langsung klarifikasi dari orangnya gitu. Ngerti ya? Orang kalau misalnya ada kayak tersangka aja lah, ya, kita akan mencari informasi dari siapa yang valid dari dia langsung, guys, gitu, bukan dari yang lain gitu. Dia yang tahu siapa dirinya, jadi diri dia lah informasi itu harus berasal. Makanya kalau dia tidak pernah menginvestasi dari Tuhan atau sembah dia, jangan Anda coba-coba sembah dia atau menggunakan dia, karena dia sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dialah sumber informasi yang valid, bukan Paulus dan yang lainnya, guys. Fenomena itu bisa terjadi kepada semua orang beragama ketika dia mencoba menyoroti agama lain, bro. Aku memperhatikan gitu. Itu pun tidak tertutup bagi orang Kristen ketika menyoroti agama non-Kristen. Beda. Kalau Kristen menanyakan pernah nggak Allah mengklaim dia Tuhan dan sembah dia? Ada. Kita kebalik kan? Kalau kita tanya ke Kristen kan, ada nggak Yesus mengklaim dia Tuhan dan sembah dia? Nggak ada, guys. Tapi kebalikannya, ketika mereka tanyakan ke Islam, kita jawab ada. Ada nggak Allah mengklaim dia Tuhan dan sembah dia? Ada. Bahkan kita balikan tanya pada mereka, kita akan tunjukkan di Yesaya 11. Kalau di sana yang klaim sebagai Tuhan itu adalah Allah gitu. Yesus nggak pernah gitu. Jadi sebenarnya ini simple loh, guys. Kalau kita ikut ya dengan tekstual, tidak akan ada asumsi yang seperti mereka lakukan ini, guys. Ya, itu seperti pedang bermata dua sih. Satu sisi kita mengkritisi mereka yang mencoba meneliti. Sebenarnya bukan mengkritisi, tapi Anda tuh berusaha untuk menghindari dari jawaban yang tidak pernah ada gitu, guys. Ngerti ya? Jawaban yang tidak pernah ada Anda buat seakan-akan ada gitu. Anda formulasikan sehingga seakan-akan ada. Padahal itu hanya akrobatik semata gitu. Yang clear jelas dari mulutnya tuh nggak ada informasi itu gitu loh. Mereka tidak menggunakan hermeneutika yang benar, lalu kemudian mereka mencoba mencomot-comot ayat, lalu kemudian membangun tanpa memperhatikan konteks, lalu membuat konklusi. Justru kita mengambil konteks. Saya berapa kali buktikan di video saya bacakan konteks lengkap kan. Justru ketika Louis mengambil satu ayat, saya ambil konteksnya, guys. Saya buktikan di video-video saya gitu. Saya nggak ambil satu ayat, saya ambil konteksnya, guys. Saya bahas dari awal kan. Misalnya kayak ajaran Yesus lengkap, saya ambil dari awal konteksnya itu, guys. Jadi sekali lagi orang ini salah, guys. Si JA ini salah mengerti, salah paham dia, gagal paham. Kita justru lihat konteksnya gitu, bukan lihat ayatnya gitu, untuk mengerti gitu kan. Nah, jadi ini masalah gini loh. Makanya saya katakan mereka ini berusaha untuk berakrobatik. Padahal yang kita minta gampang saja loh. Ya, di mana Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahku. Nah, mereka mencoba untuk berakrobatik. Ngomong tentang hermeneutik lah, konteksnya lah, apalah. Padahal itu tidak menjawab kalau Yesus sebenarnya memang tidak pernah mengatakan dia Tuhan dan sembahku, guys. Ngerti ya maksud saya? Jadi mereka tuh berusaha untuk mutar-mutar.
Belit-belit. Inilah guys, ini udah 10 menitan ya. Mereka tuh belit-belit aja tadi gitu. Nggak langsung masuknya. Soalnya kan kalau gampang jawabannya tinggal gini. Ini loh. Nih di sini nih. Di ayat ini Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembahlah dia. Kelar sudah finish gitu kan. Nah, yang ada kita kalau pertanyaan yang kita ajukan pada mereka ya. Kapan Allah pernah mengaku dia Tuhan dan menyembahlah dia? Ada. Tunjuk Yesaya 11 dan ayat lainnya gitu. Ada guys, gampang gitu. Jadi mereka kalau pertanyaan kita balik ya. Ya nggak usah Yesus deh. Pertanyaannya bukan kapan Yesus pernah mengaku dia Tuhan atau sembah dia. Kita ganti pertanyaan dengan kapan Allah pernah mengaku dia Tuhan dan sembah dia. Ada di Yesaya 11 ya, pasal 11 dan juga di ayat lain. Jadi nggak perlu kayak gini gitu. Asumsi terus dari tadi 10 menitan gitu kan. Makanya guys, kalau sesuatu nggak ada tuh jangan diada-ada. Akhirnya Anda jadi bingung sendiri. Jadi berasumsi. Gimana akrobatik supaya orang ini ya puas lah gitu. Padahal nggak pernah puas. Kalau pertanyaan itu tidak ada jawabannya guys. Lalu kemudian itu dianggap sebuah kebenaran dan diajarkan turun-temurun. Nah ini kacaunya. Tapi itu juga bisa terjadi ketika dia mencoba. Justru ajaran Yesus Tuhan tuh dari Anda tuh turun-temurun gitu. Padahal ya kitab tuh kita baca berkali-kali ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ajaran turun-temurun itu adalah mereka sebenarnya. Kalau kita tidak, kita membaca Al-Quran kita, hadis kita gitu. Lalu kita compare dengan Al-Ustaz katakan. Kalau mereka tidak baca kitabnya dan tidak mereka compare dengan dokumennya guys. Karena kalau mereka jujur dengan itu, mereka ngelihat banyak kali perbedaan antara dokumennya dengan isi Alkitab sendiri gitu guys. Nah, ini internetnya guys ya, agak error orang nih. Ya, tapi kalau saya perhatikan ya, kecenderungan Kristen jarang ya, rasanya Kristen lebih cenderung pasif ya, defend, lebih mengurangi. Ini bukan masalah defend nggak defend, karena memang lubangnya terlalu banyak di agama kalian itu gitu loh. Kayak kalian ajukan menanyakan, kapan Allah tuh pernah ngeklaim dia Tuhan dan sembah dia? Kami bisa jawab gitu. Nah, kalian nggak bisa jawab kan? Kapan Yesus pernah klaim dia Tuhan dan sembah dia gitu? Karena terlalu banyak bolong di agama kalian gitu. Itu masalahnya. Ya, ibaratnya kalau klub bola atau apapun itu ya, kalau orang yang paling banyak kelemahannya dia akan kena serang terus guys. Coba ada bayangkan ya, contoh. Kita ngomong bola lah lebih gampang karena bola itu adalah olahraga yang masyarakat gitu kan. Olahraga masyarakat. Jadi tim kuat sama tim lemah. Yang tim lemah akan lebih sering diserang oleh tim kuat guys. Itu logikanya. Jadi ketika Kristen lebih sering diserang, kenapa? Karena memang pertanyaan lemah guys. Pertanyaan rapuh gitu. Kenapa? Karena dokumennya nggak kuat. Dokumennya nggak sesuai dengan yang tertulis di Alkitabnya. Itu membuat dia lemah sehingga rentan diserang. Ini nggak heran kalau mereka lebih sering diserang dan mereka bersikap defensif. Kenapa? Maka mereka nggak punya kemampuan untuk menyerang. Karena untuk menyerang pun mereka nggak bisa menyerang Quran gitu. Karena Quran itu adalah sempurna, paripurna, tidak ada cacat di dalamnya gitu. Apa mereka pertanyaan itu bisa kita jawab. Karena jawabannya ada. Dan kita nggak muter-muter kayak mereka guys gitu loh. Nabi Muhammad itu nabi. Apa buktinya? Ada. Pertama dia klaim dia nabi. Informasi dari dia. Dan lihat lagi tanda